Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, sehingga kita bisa berjumpa nih hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, masih ingat kan kemarin kita terakhir sampai mana? Ya, bener banget. Kita kemarin membahas tentang struktur teks deskripsi. Ada apa saja? Ada 3 hal. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang terakhir adalah simpulan, kesan, atau penutup. Struktur harus urut dari atas sampai bawah. Jadi, kamu tidak boleh membolak-balikan struktur ini. Kamu tidak boleh menaruh identifikasi di paragraf terakhir, atau deskripsi bagian di paragraf awal, atau malah kesimpulan di paragraf pertama. Itu tidak boleh. Jadi, urutannya, paragraf-paragraf awal itu pasti masuknya identifikasi, paragraf-paragraf di tengah yang sudah memerinci bagian objek, maksudnya deskripsi bagian, dan yang terakhir berisi kesan umum ataupun pesan moral, masuknya di bagian kesimpulan. Agar kalian tidak lupa, Ibu akan sedikit memperlihatkan lagi bagi kalian kemarin yang masih belum paham mendengarkan MP3 Ibu, mungkin ini akan cukup membantu. Identifikasi berisi nama objek, lokasi, sejarah, makna nama, pernyataan umum. Jadi identifikasi itu masih mengenalkan nama objeknya nih. Yang kedua, deskripsi bagian. Memerinci bagian-bagian objek. Ada 4 ya. Ruang itu jika ada banyak ruangan di dalamnya. Bagian-bagian objek jika objeknya itu sangat luas. Ini juga bisa juga ketika kamu mendeskripsikan seseorang ya atau hewan. Itu juga bisa masuk bagian-bagian objek. Yang ketiga, proses sesuatu berlangsung berarti kamu mendeskripsikan sebuah acara. Cirinya apa? Ada awal, ada puncak, dan juga ada akhir acara tersebut. Yang keempat, yakni pemfokusan, di mana ketika kalian hanya mendeskripsikan satu ruangan saja. Yang terakhir adalah penutup. Penutup berisi kesan umum penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Makanya, kenapa penutup itu berisi pesan moral biasanya? Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Harusnya sih sudah bisa. Kan kemarin sudah Ibu jelaskan. Nanti yang masih belum paham bisa bertanya langsung kepada Bu Devi ya. Hari ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks deskripsi. Kebahasaan ya, bahasa yang baru untuk kalian anak-anak kelas 7. Iya, jadi kita akan belajar tentang kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi yang sering digunakan. Ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Semoga nggak bosan ya dengerin suara Ibu. Yang pertama, penggunaan kata yang berawalan dengan huruf K, T, S, P. Maksudnya, nanti kita bahas. Yang kedua, penggunaan kata dengan penggunaan kata depan dan awalan di. Jadi nanti di ini dibagi menjadi 2, ada kata depan, ada juga di sebagai awalan. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital. Sepertinya sudah tidak asing lagi kalian belajar huruf kapital, karena di SD sudah pernah ya. Nah, Ibu harap kalian bisa mengikuti dan tidak melakukan banyak kesalahan di bagian penggunaan huruf kapital. Yang pertama, penggunaan kata dasar yang berawalan dengan huruf K, T, S, dan P. Apa sih kata dasar yang awalannya K, T, S, dan P? Contohnya K. Kilat. Kata awalnya apa? Kilat. Awalnya K. T. Tukar. Oke, bisa. Dasarnya tukar. S. Sapu. Oke, sisir. Bisa. P. Pita. Pukul. Banyak ya. Jadi kata dasar tuh kata yang benar-benar di dasarnya tuh itu. Gitu. Yuk, kita lanjut. Apabila men bertemu dengan kata yang dasar yang berawalan dengan huruf K,
T, S, P, maka akan luluh. Waduh, maksudnya luluh tuh apa? Luluh tuh lebur. Maksudnya dia tidak utuh lagi menjadi huruf ini, tetapi berganti menjadi huruf lain. Tapi kata dasarnya adalah huruf ini sebenarnya. Misalnya tutup. Kita pakai tutup contoh nih. Misalnya men bertemu dengan kata tutup. Ya, anggap aja tulisannya bagus ya. Mentutup. Aish. Men sama tutup. Apakah akan menjadi mentutup atau menutup? Pasti jadinya menutup kan. Ada perubahan dari T menjadi huruf N. Gitu. Ini yang disebut dengan luluh. Jadi huruf-huruf ini akan berganti menjadi huruf lain. Agar tidak bingung, kita lihat contohnya. Misalnya di sini sudah ada Ibu siapkan satu contoh untuk setiap katanya. Men bertemu dengan, nah ini yang Ibu bilang, tutup. Maka T di sini dia akan berubah menjadi N. Nah, berarti dia mengalami luluh. Nah, peluluhan. Jadi kayak dia luluh, tidak terus berdiri sebagai huruf T, tetapi berubah menjadi huruf N. Dari mentutup akan menjadi menutup. Yang kedua, men bertemu dengan sapu, awalnya apa? S. Maka dia akan menjadi mensapu atau menyapu. Menyapu kan, kalian nggak mungkin aku mau mensapu, itu kan nggak mungkin kata-katanya, pasti aku ingin menyapu lantai kayak gitu. Jadi ada perubahan dari huruf S menjadi huruf N dan Y. Bisa juga men sama kali nih, maka dia akan menjadi menkali atau mengali. Yang benar adalah mengali. Ada perubahan. Nah, ini yang disebut dengan luluh. Jadi perubahan dari huruf aslinya menjadi huruf lain. Ketika ditambahi men itu disebut dengan luluh. Men bertemu dengan pita, maka dia akan menjadi memita, bukan mempita. Sama halnya mem bertemu dengan pukul, akan menjadi memukul, bukan mempukul. Jadi P di situ akan berubah menjadi huruf lain. Contoh di sini ya ini kayak gini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Mudah sekali. Lalu apakah setiap yang berawalan KTSP itu bisa luluh, Bu? Tidak semua huruf KTSP luluh. Nih, tidak. Ada yang tidak bisa luluh. Ada 2 yang tidak bisa luluh. Yang pertama, jika men bertemu dengan kata dasar yang memiliki huruf konsonan double atau biasa kita sebut dengan huruf klaster. Contohnya SY, PR, SP, dan masih banyak lagi sih. Contohnya nih, mem, ini kan men, proklamasi, sama kan. Sebenarnya ada 3 susunan, ada men, ditambah kata dasarnya proklamasi, sama kan. Oke, di sini ada huruf P, memproklamasikan atau memproklamasikan. Yang benar adalah tetap memproklamasikan. P di situ tidak luluh. Loh, kok bisa? Karena dia punya teman si R. Nah, si R di sini membantu si P agar dia tetap berdiri kokoh. Jadi dia tidak mudah goyang. Nah, ini loh ada R di sini. Makanya si proklamasi ini tetap berdiri menjadi sebuah proklamasi. Yang lain misalnya ini sama syukur, dari kata dasar syukur sama imbuhan i. Men tambah syukur tambah i akan menjadi mensyukuri atau menyukuri. Ya tetap mensyukuri dong, karena S di sini ditemani oleh siapa? Si Y. Nah, makanya S tidak bisa luluh, dia punya teman si Y. Jadi dia punya teman sesama huruf konsonan, makanya dia nggak bisa luluh. Yang ketiga, Ibu beri contoh memprihatinkan. Dari kata dasar apa ini? Memprihatinkan. Kata dasarnya adalah prihatin, ya kan? Kan sini men. Jadi ada 1, ada 3 yang digabungkan. Oke. 1 men, kedua prihatin, yang ketiga kan. P di sini masuk golongan KTSP tidak? Iya, tapi dia tidak luluh. Kenapa? Karena dia punya teman si R. Nah, ketika 2 huruf konsonan ini bersamaan, maka disebut dengan huruf klaster. Sampai sini bisa dipahami ya. Hanya sedikit kata yang memiliki huruf klaster, jadi nggak semuanya sih. Yang kedua, bertemu dengan kata yang sudah memiliki awalan per. Wow, contohnya ini. Taruh, kata dasarnya aneh. Mempertaruhkan, itu kata dasarnya kan taruh. Ada imbuhan mem, terus ada per, ada taruh, dan kan.
Di sini sebelum me bertemu dengan si T, ada apa di sini? Ada per. Nah, kata per ini adalah tameng untuk si T. Jadi kayak semacam bentengnya agar si T ini nggak mudah digempur sama si M. Jadinya mempertaruhkan, bukan mempernaruhkan, tapi mempertaruhkan. Kalau mensukseskan, luluh nggak kira-kira? Mensukseskan. Ada pernya nggak? Nggak ada. Berarti langsung ketemu si S. Dia nggak punya benteng nih. Berarti S-nya langsung kena tembakan si mennya itu. Jadinya dia luluh. Jadinya menyukseskan. Hati-hati ya. Kalau kalian di jalan ketemu baliho-baliho, misalnya lagi ada pilkada nih misalnya, biasanya mari sukseskan atau mari menyukseskan. Itu yang benar mensukseskan apa menyukseskan? Mennya langsung ketemu kata SP enggak? Sukses. Oh, langsung. Nggak ada per-pernya tuh di situ. Sukses juga SU. Berarti S, temennya S ini nggak ada yang sama-sama huruf konsonan nih. Berarti dia sendiri. Oh, berarti dia nggak luluh. Menyukseskan. Itu yang benar. Ada lagi nih contoh. Singkat. Oke, kata dasarnya singkat. Ada mem. Apakah mem langsung bertemu dengan S? Enggak, dia punya per di sini sebagai tameng. Maka S di sini akan tetap utuh menjadi huruf aslinya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, mudah kok. Nanti jika tidak paham, kalian bisa langsung bertanya kepada Bu Devi. Oke? Selanjutnya adalah penggunaan di. Kita akan belajar penggunaan di. Sudah Ibu jelaskan tadi di awal bahwa di sebagai kata depan dan juga di sebagai awalan. Di sebagai kata depan diikuti kata keterangan tempat. Ditulis terpisah, maksudnya ini loh di spasi. Di spasi, ini ada spasinya nih. Sorry. Nah, ini loh di sini ada spasinya. Gitu. Jadinya makanya ditulis apa namanya? Terpisah. Jika, apa sih? Ditulis terpisah jika ngapain? Ditulis terpisah jika diikuti kata keterangan tempat. Di, terus rumah. Rumah ini sebuah tempat bukan? Iya, maka dia ada spasinya. Disebut dengan kata depan. Ingat, jika dia menunjukkan suatu tempat, maka disebut kata depan dan dispasi. Kata spasi depan. Oh, berarti di-nya ya di spasi apa nama tempatnya. Gitu. Jadi ingatnya gini, kata depan itu di sini di tengah-tengah kata dan depan ini sorry ini. Di tengah kata-kata kata dan depan ini ada spasinya nih. Berarti penulisannya juga harus dispasi. Ini kan ada spasinya. Ada spasinya di rumah. Kata spasi depan di spasi rumah. Dong. Oke, selanjutnya yang kedua, di sebagai awalan. Sebenarnya kan awalan sama kata depan itu sama-sama di depan. Iya, mesti di depan kata aslinya. Ini kata aslinya apa? Rumah. Di-nya di mana? Di depannya toh? Nggak mungkin rumah di. Nah, itu nggak mungkin. Makanya sama-sama di depan, tapi penggunaannya berbeda. Kata spasi depan berarti kata di spasi namanya tuh apa nama tempatnya. Tapi kalau awalan, kira-kira di kata-kata awalan ini ada spasi enggak? Enggak ada. Wow, berarti penulisannya juga enggak dispasi. Ditulis serangkai. Contohnya di sama makan. Nah, diikuti selain kata keterangan tempat atau sebuah pekerjaan dan atau kegiatan. Misalnya makan itu kegiatan bukan? Iya, berarti kalau ditambahi di, maka dia tetap menjadi kegiatan nggak? Dimakan. Iya, maka dia akan ditulis di serangkai. Ditulis serangkai. Apakah makan itu menunjukkan nama tempat? Tidak. Maka jelas banget bahwa di sini pasti digandeng. Jadi di sebagai awalan itu biasanya adalah sebuah kata kerja. Dimakan, diminum, disapu. Nah, terus kalau di depan di situ menunjukkan tempat nggak? Di mana pensilnya? Itu ada di depan. Di depan itu menunjukkan tempat nggak? Iya, berarti di spasi depan. Jadi ada spasinya. Oke, dia sebagai kata depan. Desi bermain di halaman. Terus jus apel itu diminum Resto. Di halaman. Halaman
itu nama tempat bukan? Iya, berarti dia sebagai kata depan. Ini sebagai kata depan. Lalu diminum, ini sebuah kegiatan enggak? Iya, maka dia sebagai awalan. Oke. Ingat ya, gampang tau bedanya. Nek kata depan, yo kata spasi depan, berarti di-nya itu juga harus ada spasinya. Dan pastikan dia menunjukkan sebuah tempat. Kalau dia sebagai awalan, maka dia adalah sebuah pekerjaan. Dan pastinya dia di rangka, ini enggak ada dipisah-pisahnya nih. Gitu. Terakhir, penggunaan huruf kapital. Ini sudah pernah dibahas di SD, jadi Ibu hanya melancarkan saja penggunaan kalian. Pastikan kalian menjawab atau bisa mengikuti pelajaran ini ya. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Yang pertama, ada di awal kalimat. Setiap awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital, apapun hurufnya, pasti kapital. Terus yang kedua, nama tempat dan alamat. Aku tinggal di Yogyakarta. Yogyakarta nama tempat bukan? Iya, berarti Y-nya ya kapital. Alamat rumahku di Jalan Parangtritis KM 5 misalnya. Jalannya gede, Parangtritisnya gede, KM-nya kecil 5. Nama orang Devi Oktaviani, berarti D-nya ya kapital, O-nya juga kapital. Nama negara, contohnya, aku tinggal di Indonesia. Indonesianya ada di akhir, tapi karena dia nama negara, pasti dia adalah kapital penulisannya, I-nya. Nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kapital, Seninnya kapital. Misalnya, aku libur di hari Sabtu dan Minggu. Maka aku A-nya kapital, libur enggak kapital, di enggak kapital, hari kapital enggak, Sabtu. Nah, karena Sabtu ini nama hari maka S-nya kapital, dan enggak kapital, Minggu M-nya kapital. Nama bulan sama dengan nama hari. Jadi nama bulan itu sendiri kapital, tetapi kata bulan yang mengikuti itu tidak kapital. Contohnya, bulan Januari. Aku berulang tahun di bulan Januari. Maka aku kapital. Kenapa? Karena dia di awal kalimat. Berulang tahun enggak kapital di bulan Januari. Bulannya kecil, Januarinya kapital. Judul, kamu sering nulis judul apa nih? Judul lagu misalnya. Berarti yo kapital semua. Terus judul buku, awalannya juga pasti menggunakan huruf kapital. Yang kedelapan, letak geografis diikuti nama. Maksudnya, nih, ini tuh disebut letak geografis. Kan belajar IPS toh. Ada gunung, danau, sungai, lembah. Nah, itu tuh nama-nama geografis. Pulau itu juga nama geografis. Diikuti nama, namanya itu apa? Contohnya, Danau Toba. Letak geografisnya danau. Terus namanya apa? Toba. Apakah semua danau bernama Danau Toba? Kan enggak. Tapi pasti diawali dengan nama danau. Gitu. Contohnya, aku kemarin pergi ke danau. Kata danau di situ apakah diikuti nama tempatnya? Danau mana? Aku kemarin pergi ke danau. Kan enggak diikuti. Berarti D di situ kecil danaunya. Tetapi ketika kamu menuliskan aku kemarin pergi ke Danau Toba. Kan ada kata Tobanya tuh. Berarti danaunya juga kapital. Misalnya ada lagi. Ayahku hobi mendaki gunung. Atau gini, kakakku hobi mendaki gunung. Kata gunung di akhir, itu ada nama gunungnya enggak? Enggak ada, berarti gunungnya kecil. Tapi jika di belakang itu ada nama gunungnya, misalnya kakakku mendaki Gunung Semeru, ada kata Semeru yang di sini merupakan nama gunung yang didaki, maka G-nya ini kapital dan S-nya juga kapital. Sampai sini bisa ya, misalnya kayak gini. Aku menyeberangi Teluk Malaka. Teluk di situ nama geografis, letak geografis, maaf. Teluk itu letak geografis, Malaka itu namanya. Berarti Teluk Malaka, T-nya kapital, Malakanya juga
kapital. Tapi kalau aku hanya bilang gini, aku menyeberangi teluk, apakah ada nama teluknya? Nggak ada, berarti teluknya kecil. Gitu. Sama halnya kayak aku bersekolah di jalan tentara pelajar. Berarti jalan, nama jalannya apa? Tentara pelajar. Berarti J-nya kapital, T-nya kapital, P-nya juga kapital. Karena jalan di situ disertai nama si jalannya itu apa. Yang ke-9, ada 10 ya. Kata petunjuk kekerabatan dalam penyapaan. Contoh, pukul berapa sekarang paman? Nah, maksudnya gimana, Bu? Maksudnya di setiap ini kayak gini. Oke, sebelum kita ke sini, ini loh, ini tanda petik ya. Tanda petik ini biasa kalian jumpai di novel, di cerpen, di bacaan-bacaan ringan. Pasti sudah pernah lihat. Ini namanya kalimat langsung. Maksudnya dia diucapkan secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Kira-kira kalimat yang pertama ini dia lagi ngomong sama siapa? Sama paman. Dari mana kita tahu dia lagi ngomong sama paman? Karena P-nya gede. Nah, pukul berapa sekarang paman? Berarti dia ngomong sama paman tuh. Jadi orang yang diajak ngomong itu dibesarkan awalnya. Kayak gini. Huruf pertamanya itu dikapitalkan. Yang kedua, ibu, kakak sudah pulang belum? Kira-kira kalimat kedua ini, aku lagi ngomong sama kakak apa sama ibu? Sama ibu dong, karena yang kapital I. Ibu, kakak sudah pulang belum? Kakak kan nggak diajak omong, kakak kan yang orang ketiga yang nggak ada di situ. Kakaknya kecil. Tapi kalau bilang, kakak, ibu pergi ke pasar ya? Berarti kan yang diajak omong siapa? Kakak. Berarti yang diajak ngomong itu menggunakan huruf kapital. Tapi kalau cuma kamu, terus kamu itu nggak ya, misalnya, kamu bawa ini enggak, apa namanya, pensil enggak? Nah, itu kapital enggak? Ya kapital sih, karena dia di awal kalimat. Tapi kalau kamunya di tengah, itu enggak kapital. Nih, orang yang diajak bicara ditulis kapital. Nah, ditulis nih sebagai awalan atau kata depan, ayo. Kalau kata spasi depan, berarti ada spasinya. Tapi kalau ini ada spasinya enggak, berarti dia sebagai awalan. Ingat ya. Lanjut, contoh yang lain. Nadim, katakan pada ayah dan ibu bahwa kakak pulang terlambat, kata kakak kepadaku. Nadim yang diajak ngomong siapa? Nadim. Karena dia di awal kalimat pasti kapital ya. Nadim ini termasuk juga nama orang, juga kapital. Katakan pada ayah dan ibu, kenapa ayah dan ibu tidak kapital? Padahal di sini ibu kapital. Ya karena yang diajak ngomong bukan ayah dan ibu. Yang diajak ngomong adalah si Nadim. Nadim berpesan, kakak berpesan kepada Nadim bahwa katakan pada ayah dan ibu kalau kakak pulang terlambat. Gitu. Sampai sini paham ya? Kalau masih bingung nanti bisa tanya sama Bu Devi. Yang ke-10 atau yang terakhir untuk bahasan materi kali ini. Nama jenis maka tidak menggunakan huruf kapital. Terus, maksudnya gimana Bu? Ini aku nggak jelas baca slide-nya. Oke, Ibu jelaskan. Jadi, setiap penulisan nama jenis itu tidak boleh kapital. Nama jenis itu apa sih, Bu? Contohnya kita coba itu adalah gula Jawa. Jawa di situ adalah nama tempat atau dia hanyalah jenis. Jawa. Ada temennya nggak sih si gula Jawa ini? Apakah ada gula-gula yang lain? Ada Bu, ada gula pasir, ada gula batu, ada gula halus. Oke, punya teman ya. Berarti dia punya jenisnya. Berarti dia jenis-jenis gula. Kalau dia punya teman, punya jenis, maka dia Jawanya itu nggak kapital. Nih, aku mau nulis nih jelek nih. Jawa di sini nggak kapital karena bukan nama tempat. Contoh lain, misalnya jeruk. Jeruk Bali. Pernah makan jeruk Bali yang super kecut itu? Jeruk Bali. B-nya ini kapital nggak? Nih, B-nya itu kapital nggak nih? Kalau tulisan ibu ya nggak kapital, tapi sebenarnya kapital nggak sih? Bali di sini nama tempat bukan? Nggak tahu Bu. Apakah jeruk itu cuma jeruk Bali? Kan nggak, ada jeruk mandarin, ada jeruk baby, ada jeruk nipis, ada jeruk purut, banyak banget kan jeruk.
Jeruk ini punya banyak sekali jenis. Berarti Bali di sini bukanlah nama tempat, bukan dia khas dari Bali, tetapi dia adalah memang jenisnya ya jeruk Bali namanya. Gitu. Kalau Ibu tanya, batik Pekalongan, kira-kira punya jenis batik yang lain nggak? Iya, punya batik yang lain. Apa? Batik Solo, batik Jogja. Berarti jenis dong, Bu? Bukan, itu khas. Waduh, Bu, aku bingung. Jangan bingung. Ini kuncinya. Set, 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 set. Sesuatu yang tumbuh dari tanah, maka tidak menggunakan huruf kapital karena pasti memiliki nama Latin. Nama jenis. Berarti dia jenis. Contohnya, jeruk Bali. Dia kan tumbuh dari tanah. Kita tanam, kita pupuk, kita siram, tumbuh besar, akhirnya berbuah, jeruk Bali. Nah, kalau dia berbuah seperti itu, maka dia merupakan sebuah nama jenis, maka B-nya tidak kapital. Oke, sorry, ini B-nya nggak kapital ya. Jadi, jeruk Bali itu B-nya nggak kapital. Tak tulis ulang biar nggak keliru. Nah, kalau misalnya batik tadi, Bu. Nah, batik tuh jenisnya apa aja? Batik kawung, batik apa lagi? Batik kawung, batik, ya ngertinya mau batik kawung ya Bu Devi. Batik macam-macam batik. Batik kawung, batik lurik. Nah, batik lurik ada nggak? Batik ya batik itu banyak ya. Tapi kalau batik diikuti nama kota, berarti itu khas dari kota itu. Jadi batik Pekalongan, oh ya berarti khasnya Pekalongan gitu. Kalau Ibu tanya dodol Garut, kira-kira Garutnya kapital nggak? Apakah ada dodol lain, dodol Jogja gitu ada nggak? Nggak ada. Berarti Garutnya nama tempat. Misalnya gudeg Jogja. Apakah ada nggak gudeg Sumatera? Ya nggak ada, ya ada gudeg Jogja. Berarti J-nya itu kapital. Kenapa? Karena gudeg ini adalah makanan khas dari Jogja. Maksudnya kayak gitu loh. Kalau jeruk Bali kan jeruk ini bukan makanan khas dari Bali. Maka jeruk Balinya B-nya itu nggak kapital. J sama B-nya nggak kapital. Nah terus kalau gudeg Jogja tadi Bu kapital enggak? Ya gudegnya kecil, Jogjanya yang kapital. Batik Pekalongan B-nya kecil, Pekalongannya yang kapital. Kayak gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, untuk selanjutnya adalah kalian akan berlatih beberapa soal yang nanti meliputi 4 hal. Yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah penggunaan KTSP, yang ketiga penggunaan D, yang terakhir adalah penggunaan huruf kapital. Jadi itu menjadi satu kesatuan tugas yang nanti menjadi nilai ketiga di bagian kebahasaan bahasa Indonesia. Oke, nah sudah selesai. Mari kita ulas kembali agar kalian ingat dan mudah untuk belajar lagi. Oke, yang pertama struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama ada identifikasi, kedua deskripsi bagian, yang ketiga penutup atau kesan umum. Jangan lupa yang namanya struktur itu pasti urut tidak terbalik-balik. Jadi kalian nggak boleh membolak-balikkan ini. Selanjutnya, penggunaan kata dasar yang berawalan dengan huruf K, T, S, P. Kenapa? Yang pertama, apabila men bertemu kata dasar berawalan K, T, S, P, maka akan luluh atau dia akan berganti menjadi huruf lain. Yang kedua, jika men bertemu dengan huruf klaster atau konsonan double, maka dia tidak luluh. Tadi contohnya men tambah syukur, mensyukuri, tetap mensyukur ya, bukan menyukur. Oke, yang ketiga, men bertemu dengan bertemu dengan kata dasar berawalan dengan KTSP maka tidak luluh. Contohnya tadi mempertahankan. Kata dasarnya apa? Tahan, tapi di sini ada per. Per di sini sebagai tameng kata dasar berawalan KTSP, maka kata dasar berawalan KTSP tidak langsung bertemu dengan men, maka dia tidak luluh. Ingat ya. Oke, yang ketiga, penggunaan di. Di sebagai kata depan menunjukkan tempat, tulisannya di spasi. Jadi di spasi nama tempatnya. Yang kedua, awalan menunjukkan sebuah kegiatan, penulisannya digandeng atau dirangkai. Yang terakhir adalah penggunaan huruf kapital. Ada 10 macam penggunaan huruf kapital yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan Ibu yakin itu sudah dibahas di SD, jadi mungkin Ibu tidak akan membahasnya terlalu detail. Nanti, jika kalian belum paham,
kalian bisa bertanya langsung kepada ibu. Tidak hanya huruf kapital, tapi untuk keseluruhannya. Pastikan kalian paham dulu untuk mengerjakan tugasnya. Jangan sampai kalian tidak paham tapi sok-sokan ngerjain tugas. Mending tanya dulu deh, nanti ibu jawab. Boleh di grup, boleh. Terima kasih, kerjakan tugasnya dengan baik, kumpulkan sebelum batas waktunya. Oke, banyak sekali yang kemarin mengirimkan sudah melewati batas waktunya. Padahal udah tak kasih waktu lama, tapi masih aja telat. Nah, coba sekarang belajar disiplin untuk mengerjakan tugas tepat waktu, oke? Karena itu berpengaruh terhadap nilai sikap kalian dalam mengerjakan tugas. Terima kasih untuk hari ini. Bahasa Indonesia sampai di sini dulu. Jika ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa tanya kepada ibu secara langsung, atau kalian juga bisa mencarinya di buku paket. Materinya ada semua di buku paket. Nah, tapi insya Allah ibu sudah menjelaskan semuanya. Jadi nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu. Dibaca perintahnya, oke? Kalian tuh suka kurang literasi, jadi tuh nggak baca tiba-tiba udah nanya. Jadi pastikan kalian baca dulu, baru bertanya. Agar kalian tuh paham apa yang ingin kalian tanyakan. Jadi nggak idik-idik tanya, oke? Sampai di sini dulu, terima kasih. Sekian dari Bu Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.